aktif berorganisasi dalam profesi guru dan kepenulisan. Beberapa karya yang sudah diterbitkan antara lain adalah bersama guru-guru Indonesia melalui media Guru Indonesia. Pernah menjadi penulis soal OSN Ekonomi, penulis soal KESN AGEI dan BI tahun 2019 sampai sekarang, reviewer buku Ekonomi Kurikulum Merdeka terbitan Erlangga dan Kemendikbudristek. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah IKIP Muhammadiyah Jakarta atau HAMKA, dan pengalaman diantaranya adalah mengajar di SMA Dharma Karya Universitas Terbuka dari tahun 2003 sampai 2007. Mengajar di SMA Negeri 74 Jakarta dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Instruktur kabupaten atau kota kurikulum 2013. Instruktur nasional guru pembelajar tahun 2015 sampai 2017. Narasumber pelatihan guru-guru madrasah, narasumber pelatihan kurikulum merdeka guru-guru SMA, MA, dan MTS Jakarta. Adapun organisasi yang beliau ikuti diantaranya adalah Ketua MGMP Ekonomi Jakarta Selatan tahun 2017 sampai dengan 2019, Ketua MGMP Ekonomi Jakarta Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sampai 2020. Dan masih banyak lagi organisasi yang beliau ikuti. Adapun terakhir prestasi yang diraih oleh beliau narasumber hari ini diantaranya adalah juara 1 Olimpiade Guru Nasional tahun 2019, juara Harapan 1 Guru Berprestasi 2019, dan juara 1 Guru Berprestasi 2023. Mari sama-sama Bapak Ibu kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Kasmadi, yang tentunya sudah hadir bersama kita di ruang Zoom kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Laras kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Bapak baik Pak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Pak hari ini Pak? Ya. Hari ini kesibukannya lagi di depan laptop Tuh. nih, ngobrol Mengisi sama Mbak materi Laras ya Pak dan ya? teman-teman. Baik Bapak. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai acara hari ini, saya ingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak semua untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung dan tentunya mempersiapkan pertanyaan untuk narasumber kita hari ini. Karena nanti setelah penyampaian materi dari Bapak, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk kita semua ya. Langsung saja tanpa berpanjang kata, kita mulai kegiatan hari ini kepada Bapak Kasmadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Laras. Mbak Laras, saya dikasih waktu berapa menit nih? Kita dikasih waktu sefleksibel mungkin oleh panitia, Pak. Oh begitu, ya. Ya. Kalau begitu, durasinya saya percepat 10 menit aja gitu. Iya, Bapak. Biar banyak diskusinya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum melihat yang hadir siapa saja, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu muka walaupun di selama ini selalu daring begitu Bapak Ibu ya kalau kita kegiatan dan sekarang daring lagi nih Mbak Laras. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi silaturahim kita sebagai saudara sebangsa. Bapak Ibu guru mungkin hadir juga di sini selain para mahasiswa yang juga mungkin guru ya, Mbak Laras ya. Sebagian guru ya. Betul, Yang Bapak. S2 maupun S1. Semoga sehat semua dan apa yang akan kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya pada serius sekali nih. Ada Pak Dr. Hardi. Saya mau pantun dulu boleh nggak nih? Enggak, silakan Pak. Tapi jangan bilang cakep. Saya bukan ibu-ibu. Ya, buah duku tumbuh di Condet Raya. Singkong ditanam di Kalimantan. Bapak Ibu guru peserta webinar di Jakarta, apa kabar semuanya? Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ketua. Selamat berpuasa di bulan Ramadan bagi yang menjalankan
Ya, Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita sebenarnya kepada teman-teman mahasiswa UNJ, baik yang S1 maupun S2. Terima kasih Mbak Laras dan teman-teman memberi kesempatan ini untuk bercerita, berbagi pengalaman baik tentang MGMP. Pada dasarnya apa yang akan kita dengarkan nanti sebenarnya teman-teman kalau yang sudah jadi guru ekonomi di Jakarta maupun di luar daerah sudah akrab dengan istilah MGMP ini. Bisa saya share nggak, Mbak? Share screen. Bisa ya? Boleh Bapak, mungkin bisa dibantu Mas Rahmat. Terlihat Bapak Ibu ya? Sudah terlihat Bapak. Oke. Kalau saya slideshow berubah kan ya? Biasanya suka nggak berubah soalnya. Saya tes dulu deh. Berubah slide kedua. Belum Pak, masih Nah, tampilan awal. oke, berarti nggak saya slideshow. Karena biasanya suka trouble di seperti itu. Tapi terlihat ya kalau tidak slideshow ya. Terlihat Pak. Oke, baik. Terlihat Pak. Ya, Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang peran MGMP ekonomi dalam pengembangan kurikulum. Sebenarnya kalau cerita tentang peran MGMP ekonomi dalam kurikulum ini panjang ya. Namun saya persingkat saja bahwa musyawarah guru mata pelajaran ini sejatinya adalah wadah ya, untuk teman-teman berkarya, berbagi dan bercerita tentang apa yang dihadapi, dialami di kelas. Jadi sangat wajar ketika MGMP kemudian tumbuh dan berkembang meskipun mungkin sesuai kondisi di daerah masing-masing ya, baik di Jakarta maupun di luar daerah atau di provinsi lain. Tetapi pada umumnya MGMP itu berkembang karena memang ada banyak faktor. Namun demikian, perkembangan ini harus juga selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh guru-guru dalam membantu mengajar di kelas, itu yang paling penting. Jadi keberadaan MGMP saya rasa yang paling penting adalah bagaimana perannya dapat membantu guru-guru, membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Karena sejatinya itulah ya peran MGMP. Ya, harus dirasakan sampai kepada peserta didik. Kalau peran MGMP ini tidak dirasakan oleh peserta didik dalam bentuk peningkatan kualitas pembelajaran, maka perannya perlu dipertanyakan. Atau mungkin saja anggota yang terlibat di dalam MGMP kurang aktif. Nah, MGMP ini berkembang sebenarnya sejak sebelum saya lahir loh Mbak, MGMP sudah ada itu. Jadi kalau ditelusuri sangat panjang ya. Dasar hukumnya bahwa MGMP itu mengikuti perkembangan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diresmikan pada tahun 2023 nomor 20. Kemudian berkembang pula turunan dari undang-undang yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Namun yang paling penting adalah bagaimana teknis pengembangan KKG dan MGMP ini itu ada rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah tahun 2003, waktu itu menterinya kalau tidak salah Pak Budiono, ya, tentang bagaimana MGM ini berkegiatan. Nah, petunjuk teknis ini penting karena supaya MGMP tidak keluar jalur dalam berkegiatannya. Nanti teman-teman bisa browsing atau nanti bisa saya share rambu-rambu. Namun rambu-rambu ini belum juga mengalami perbaikan atau revisi sejak tahun 2003. Ini yang perlu jadi catatan gitu ya buat kita semua bahwa ternyata rambu-rambu ini setelah saya coba telusuri hanya keluar di tahun 2023. Sejak pergantian kementerian, menterinya berganti, pemerintahnya berganti,
ini belum ada lagi revisi terkait dengan rambu-rambu pengembangan kegiatan MGMP. Nah, terakhir keluar surat edaran dari Dirjen GTK tentang komunitas belajar. Ini hal baru di dunia pendidikan, meskipun sebenarnya cuma istilah ya, tetapi sedang tren dan itu menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Nanti coba kita bahas itu di akhir ya. Nah, sebenarnya tujuan MGMP dibuat atau diberlakukan itu untuk apa? Pertama terkait dengan mutu pembelajaran. Jadi MGMP dibuat atau dibentuk untuk mendukung meningkatkan mutu pembelajaran di kelas gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi guru. Maka secara profesional perkembangan mutu guru itu harus selalu dikawal. Siapa yang dapat mengawal? Ya, ini salah satunya adalah komunitas MGMP. Secara bersama-sama membangun, menumbuh kembangkan, dan meningkatkan kualitas pengajaran atau profesinya sebagai guru. Kemudian yang ketiga, ada banyak materi kurikulum yang bisa jadi interpretasinya berbeda-beda. Maka tujuan MGMP dibentuk salah satunya adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman guru tentang materi dan metode pembelajaran. Ini yang berkembang akhir-akhir ini, karena sejak diberlakukannya kurikulum merdeka atau sejak diimplementasikannya walaupun belum diberlakukan secara resmi, kurikulum merdeka banyak memuat materi-materi dalam kurikulumnya terkait hal-hal yang baru. Pertama terkait dengan batasan materi, kemudian ada hal baru materi ekonomi digital itu. Nah, ini yang perlu disamakan persepsinya dan pemahamannya. Maka tujuan MGMP adalah salah satunya menyamakan persepsi. Kemudian memperkuat kerjasama dan komunikasi antar guru. Nah, ini yang terwujud namun masih timpang di berbagai wilayah. Tidak saja di daerah selain Jakarta, tetapi juga di Jakarta untuk tujuan yang satu ini memang masih belum maksimal atau belum optimal. Kenapa demikian? Karena memang antar wilayah di Jakarta saja, misal ke Pulau Seribu begitu ya, Bapak Ibu, itu akan kesulitan teman-teman di Kepulauan Seribu untuk pertama berkomunikasi karena memang jaringan yang terbatas. Kemudian juga berkegiatan MGMP di Kepulauan Seribu itu juga sangat terbatas karena dibatasi oleh laut ya. Nah, kepulauan itu jadi membuat ada keterbatasan berkegiatan di sana, sehingga perlu juga dijembatani oleh pemerintah daerah menghadapi daerah-daerah yang seperti itu, termasuk di Jakarta. Di darat, istilahnya orang Kepulauan Seribu kalau dia ke wilayah Jakarta lain disebutnya darat begitu. Nah, di wilayah darat di Jakarta juga begitu, antar wilayah kerjasama dan komunikasinya juga belum maksimal, ya, belum optimal. Kenapa demikian? Karena memang banyak hal atau banyak faktor yang menjadi kondisinya seperti itu. Nah, tujuan terakhir ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa MGMP itu sebagai wadah untuk bertukar pengalaman dan solusi ya. Maka sangat diharapkan bahwa MGMP ini nantinya bisa membantu guru-guru sesama guru ya untuk sharing ya, terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka di pembelajaran. Karena memang fokus MGMP adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran di kelas-kelas yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu Bapak Ibu tujuan dari MGMP. Nah, apa fungsinya sih sebenarnya MGMP itu?
terkait dengan perkembangan zaman, maka perluasan wawasan cara berpikir, pengetahuan Bapak Ibu guru juga ini perlu ditingkatkan. Kenapa demikian? Karena ilmu kan selalu berkembang, maka perlu sekali MGMP tanpa henti untuk membantu Bapak Ibu guru untuk bagaimana meningkatkan kompetensinya, baik secara profesi maupun bisa jadi juga pedagoginya. Saya yakin pedagogi juga akan selalu berkembang ya keilmuannya. Yang kedua, menyamakan pengembangan materi pembelajaran. Nah, ini yang dilakukan oleh MGMP Ekonomi ketika terjadi perubahan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum, lebih tepatnya ada beberapa materi yang belum pernah diajarkan atau belum pernah ada di kurikulum sebelumnya. Nah, ini perlu juga uh, uh, memberdayakan fungsi dari MGMP. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadi tantangan bahwa MGMP itu tidak melulu berkumpul saja, tetapi juga memfungsikan dirinya untuk bagaimana membantu pemerintah mengembangkan materi pembelajaran yang ada sebagai standar dan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Nah, yang ketiga, terkait dengan pengetahuan Bapak Ibu guru juga terutama keterampilan. Mungkin kalau pengetahuan bisa dikejar secara individual, tetapi keterampilan Bapak Ibu guru itu bisa saja didiskusikan dalam MGMP. Inilah salah satu bagaimana memfungsikan MGMP. Jadi ketika berkumpul di hari MGMP, maka fungsi ini menjadi sangat penting untuk dikedepankan karena bisa saja terjadi perbedaan pandangan dalam hal meningkatkan keterampilan, terutama di model-model pembelajaran. Itu yang paling penting karena model-model pembelajaran sejatinya selalu berkembang. Waktu kita kuliah dulu tahun-tahun 90-an sampai awal 2000-an mungkin model pembelajaran tidak terlalu banyak begitu ya. Tetapi sejak awal 2000 sampai sekarang model pembelajaran sangat berkembang. Ini penting sekali untuk mengikuti, dan itu salah satu keterampilan yang harus ditingkatkan. Reliable ya, artinya bisa difungsikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang menjadi fungsi keempat ini yang jadi tantangan juga buat MGMP, bagaimana memberdayakan seluruh anggota untuk berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan MGMP. Ini yang tantangan bagi seluruh pengurus MGMP di Indonesia. Ya, karena secara geografis Indonesia juga berbeda-beda, di daerah yang pegunungan, di daerah yang lebih ke pantai gitu ya, itu pasti tantangannya berbeda. Maka fungsi ini menjadi luar biasa kalau bisa wujudkan atau diejawantahkan menjadi sebuah alat bantu atau sarana untuk Bapak Ibu guru bagaimana bisa aktif mengembangkan diri. Kita bisa bayangkan teman-teman di pelosok ya atau di pegunungan yang di Papua misalnya untuk berkegiatan MGMP itu penuh perjuangan. Gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan budaya kerja, MGMP bisa membantu Bapak Ibu guru ya, dalam meningkatkan budaya kerja atau membudayakan kerja positif gitu ya. Nah, ini yang uh, perlu juga dilakukan oleh MGMP sebagai sebuah lembaga sosial ya, yang sifatnya edukatif gitu. Nah, Bapak Ibu, fungsi-fungsi ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan sempurna, atau akan berjalan dengan semestinya manakala relnya atau aturan mainnya disepakati bersama begitu. Jadi seperti di Jakarta, Bapak Ibu, hari-hari MGMP itu kan sudah ditentukan. Nah, hari MGMP di ekonomi itu di hari Selasa, maka disepakati bersama
di hari Selasa keberapa, misalnya di sekolah berkegiatan MGMP, kemudian di wilayah atau di daerah ya, misalnya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, dan Timur, yang semuanya terbagi dua wilayah, Jakarta Barat 1, 2, begitu ya. Jadi ada 10 wilayah ditambah 1 Kepulauan Seribu jadi 11. Nah, itu disepakati bersama bagaimana supaya fungsi-fungsi ini bisa berjalan dengan baik, pelaksanaannya sehingga tidak bentrok, tidak beradu kegiatan di hari, misalnya di hari Selasa minggu ketiga ternyata ada bentrok dengan provinsi dan seterusnya. Nah, itu salah satu yang perlu disepakati ketika memfungsikan MGMP, sehingga MGMP di wilayah, di provinsi maupun di sekolah berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang menjadi dugaan sementara bahwa MGMP terutama di sekolah-sekolah itu terkadang suka tidak jalan. Memang ada persoalan yang dihadapi setiap sekolah berbeda-beda. Tetapi pada umumnya hari Selasa misalnya guru-guru ekonomi tidak semua bisa memfungsikan MGMP karena memang ada berbagai hal atau berbagai faktor. Nah, salah satunya adalah terkait dengan kebijakan sekolah. Meskipun di hari MGMP ada guru-guru yang memang tidak bisa ber-MGMP karena ada jam mengajar, bahkan bisa sampai 10 jam ya di hari Selasa. Nah, itu terkait dengan fungsi MGMP. Nah, apa sih sebenarnya keberadaan MGMP buat guru, manfaatnya? Nah, secara normatif gitu ya, guru mendapatkan pengetahuan yang baru ya dengan berkegiatan di MGMP. Biasanya akan ada hal-hal baru yang ditawarkan atau dilakukan oleh MGMP terutama di wilayah dan di provinsi. Kalau di sekolah biasanya terkait dengan obrolan-obrolan ringan gitu ya, diskusi-diskusi ringan terkait dengan pengalaman mengajar Bapak Ibu guru. Nah, itu sebenarnya kalau itu intensitasnya ditingkatkan justru lebih efektif di tingkat sekolah sebenarnya. Karena faktual kemudian real begitu dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Sehingga apa yang didiskusikan menjadi lebih bisa tren ya, bisa lebih hangat karena baru saja dialami, misalnya gitu saya hari ini mengajar, kemudian setelah istirahat karena ini hari MGMP juga bisa ngobrol dengan teman-teman serumpun. Bisa dengan yang IPS-nya atau bisa dengan yang sejenisnya, misalnya dengan mata pelajaran ekonominya sendiri gitu. Nah, itu yang manfaat pertama. Kemudian terkait dengan kesempatan berlatih dan mengembangkan keterampilan mengajar. Ini Bapak Ibu, MGMP memang sejatinya harus memfasilitasi terkait dengan kepelatihan ya. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengukur sampai di mana Bapak Ibu guru bisa meningkatkan keterampilannya dalam mengajar. Nah, ini yang juga harusnya dapat dilakukan dengan maksimal dan optimal bagi semua MGMP. Tidak saja ekonomi, tapi juga semua MGMP mapel lain. Gitu. Nah, termasuk ekonomi. Nah, bagaimana bisa melihat peningkatan kualitas pembelajaran itu? Tentu saja guru juga dapat berbagi di forum MGMP. Misalnya saya mengajar ekonomi terkait dengan APBN, kemudian dengan model pembelajaran problem based learning begitu atau discovery learning, kemudian model dipadu dengan misalnya role playing gitu ya. Nah, di mix dengan role playing untuk discovery-nya. Nah, itu bisa diungkapkan tuh di forum MGMP di sekolah, di wilayah maupun di provinsi. Berbagi pengalaman ini akan menjadi
studi empiris buat yang lain untuk bagaimana meniru, bisa jadi meniru walaupun tidak total begitu ya, meniru apa yang dilakukan oleh guru lain dalam materi yang sama, di kelas yang berbeda, di sekolah yang berbeda. Tentu saja akan ada pengalaman-pengalaman yang berbeda, meskipun materi sama, model pembelajaran sama, tetapi karena individu yang dihadapi berbeda, budaya sekolahnya berbeda, bisa jadi ada pengalaman-pengalaman baru yang tidak didapat oleh guru sebelumnya yang berbagi pengalaman. Nah, ini juga menjadi manfaat yang luar biasa kalau ini menjadi budaya. Sayangnya budaya ini, budaya berbagi belum tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya gitu. Walaupun akhir-akhir ini sudah banyak seperti webinar-webinar yang berbagi seperti webinar ini, namun saya lihat belum belum banyak menyentuh ya secara lebih dalam ya, secara esensial bagaimana ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah lain dengan model pembelajaran yang sama, dengan materi yang sama. Nah, jika ini dilakukan secara masif oleh Bapak Ibu guru tanpa melihat bahwa saya lebih bisa daripada yang satunya begitu ya, tetapi karena ini berbagi, itu menjadi hal yang luar biasa. Dan kalau ini menjadi budaya, itu akan jadi sangat luar biasa untuk pendidikan kita di Jakarta atau di Indonesia. Nah, terakhir manfaat bagi guru ya dapat menjalin kerjasama dengan membangun komunitas ya. Komunitas belajar ini terkait dengan trending topik ya, komunitas belajar akhir-akhir ini. Nah, ini juga yang mungkin Bapak Ibu sudah alami ya semenjak trending topik menjadi bahasan di semua guru di Indonesia, komunitas belajar, Bapak Ibu banyak mengikuti komunitas-komunitas ya, walaupun secara daring. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, jadi sebenarnya sederhana sih sebenarnya kegiatan MGMP itu. Ya. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh MGMP kalau mau idealis gitu ya. Tetapi dengan kegiatan yang 6 ini saja sebenarnya kita bisa membantu anak didik kita, anak bangsa kita menjadi lebih berkualitas gitu. Ya, karena memang sasarannya itu. Apapun yang kita lakukan di MGMP, sasaran utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas anak bangsa, anak didik kita. Pertemuan rutin yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di setiap minggunya, di setiap 2 minggu sekali atau di setiap bulan sekali, itu akan menjadi dampak yang luar biasa jika itu dibudayakan. Itu kegiatan yang rutin. Dan saya yakin MGMP ekonomi sudah melakukan itu meskipun mungkin intensitasnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau itu durasinya ditambah di setiap minggunya, itu akan menjadi hal yang baik buat berkegiatan MGMP. Workshop dan pelatihan itu memang sudah biasa dilakukan. Sepertinya workshop dan pelatihan ini menjadi menu wajib berkegiatan meskipun mungkin dalam 1 tahun workshop dan pelatihan itu tidak banyak gitu. Misalnya 2 sampai 4 kali pelatihan, tetapi itu juga sudah sangat baik untuk dilakukan. Jadi workshop dan pelatihan yang terkait dengan pembelajaran terutama meskipun terkadang workshop dan pelatihan itu juga tidak harus selalu terkait dengan keterampilan mengajar, tetapi juga dengan materi-materi. Itu penting juga. Misalnya isu-isu yang sedang hangat sekarang di mata pelajaran ekonomi apa, maka itu bisa dilakukan dalam bentuk webinar atau lokakarya atau konferensi. Tapi sebenarnya kalau di MGMP lebih banyak seminar atau webinar ya, atau workshop. Nah, hal rutin kegiatan yang dilakukan oleh MGMP membantu Bapak Ibu guru pengembangan perangkat pembelajaran bersama. Ini bisa saja dilakukan secara terpisah gitu ya, antar wilayah bisa seperti itu, atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran ini kenapa bisa
diharapkan bekerja sama dengan perguruan tinggi, karena memang misal seperti UNJ, Universitas Negeri Jakarta ini kan banyak dosen-dosen yang kebetulan terlibat di perumusan kurikulum. Jadi tidak ada salahnya pengembangan perangkat pembelajaran ini bisa dikerjasamakan dengan berbagai universitas gitu ya. Hal yang belum pernah dilakukan oleh MGMP Ekonomi ini yang nomor 5 ya, penelitian secara kelembagaan, artinya MGMP memfasilitasi penelitian tindakan kelas gitu, pelatihannya, kemudian memfasilitasi seminarnya atau workshopnya dan seterusnya. Ini yang sampai sekarang belum terwujud. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini ada baiknya, dan UNJ sudah pernah melontarkan untuk bekerja sama nih untuk pengembangan penelitian ini. Nah, kalau ini bisa dilakukan maka akan sangat baik membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya, karena dengan meneliti apa yang dilakukan oleh dirinya bersama mungkin pengamat gitu ya, observer, itu akan menjadi hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir terkait dengan kerjasama, maka kerjasama ini perlu juga diwujudkan kegiatannya dalam bentuk yang mungkin bisa saja dengan MOU dan seterusnya. Nah, kegiatan-kegiatan MGMP ini tidak banyak memang, karena memang waktu yang terbatas. Apalagi nanti ada isu terbaru bahwa guru-guru di Jakarta akan mengajar seminggunya 35 jam. Ini tuntutan yang luar biasa nih. Akan kesulitan juga menyesuaikan diri untuk mengembangkan kurikulum, materinya, dan seterusnya, dan mengembangkan kompetensi. Nah, itu Bapak Ibu, guru-guru Jakarta nih sudah tahu bahwa ada isu seperti itu. Nah, ini mungkin pihak UNJ bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan bekerja sama untuk mengembangkan materi-materi yang dalam waktu yang sempit seperti itu. Nah, itu juga yang mungkin perlu diperdebatkan ya. Apakah efektif 35 jam sehingga pengembangan kompetensi guru untuk mengembangkan materi di kurikulum dan seterusnya menjadi terhambat atau tidak. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini memang pada dasarnya sudah pernah dilakukan oleh MGMP Ekonomi. Bapak Ibu, apa sih yang sudah dilakukan oleh MGMP Ekonomi di Jakarta, di tingkat provinsi maupun di wilayah? Pertama terkait dengan kurikulum, pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh MGMP terkait dengan bahan ajar. Itu sudah dilakukan di 10 wilayah plus Kepulauan Seribu. Nah, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Di awal-awal implementasi kurikulum 2013, MGMP terlibat dalam keinstrukturan ya, kepelatihannya. Secara individual teman-teman guru ekonomi diminta untuk membantu mengembangkan itu. Kemudian di kurikulum Merdeka pun begitu ya. Walaupun tidak ada secara resmi instrukturnya, tetapi teman-teman yang terlibat di MGMP diminta untuk mempelajari itu dan kemudian secara masif mensosialisasikan ke seluruh guru di wilayah. Itu baik di Indonesia maupun di Provinsi Jakarta. Dan itu dilakukan luar biasa bekerja sama dengan MKKS dan pemerintah provinsi, dalam hal ini Disdik. Dan itu dilakukan per wilayah gitu ya. Dan dilakukan selama lebih kurang ada yang sebulan, ada yang hanya 2 minggu, ada yang 3 minggu begitu, tergantung kondisi di wilayah masing-masing. Kemudian kita juga berusaha bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan materi ekonomi digital, dan itu dilakukan bekerjasama dengan Universitas Paramadina dan Universitas Pancasila. Nah, itu terkait dengan khusus ekonomi digital dan yang terkait dengan ekonomi kedigitalan lah. Nah, yang pengembangan kompetensi melalui webinar, workshop juga dilakukan baik daring maupun luring. Nah, ini juga MGMP menggandeng lembaga-lembaga yang dianggap kompeten untuk hal-hal seperti itu.
Nah, seperti LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, Universitas Yarsi, pernah juga bekerjasama dengan Rumah Perubahan dan Alibaba terkait dengan ekonomi digital secara praktisi, ya. Jadi secara praktek kami coba memfasilitasi guru-guru, bahkan itu se-Indonesia, yang mengadakan ekonomi MGMP, Ekonomi Jakarta. Nah, terakhir kami juga berusaha membantu kampus-kampus yang kebetulan melaksanakan PPG Daljab maupun Prajabatan. Ini teman-teman yang hadir di sini mungkin ada guru-guru ekonomi yang juga terlibat dalam PPG Daljab maupun Prajabatan di wilayah masing-masing terkait dengan UNJ maupun Hamka. Kemudian diskusi terkumpul awal-awal kalau tidak salah di pertengahan tahun 2023 kami juga mengadakan diskusi terkumpul, ikut diskusi terkumpul dengan UNJ terkait pembukaan S2 ekonomi. Nah, Bapak Ibu, ini yang dilakukan sepanjang dari 2020 sampai 2004, meskipun kita tahu bahwa kegiatan ini juga terkendala dengan virus corona, ya, virus COVID, tetapi kita juga melakukannya secara daring untuk melakukannya sehingga tetap berjalan gitu ya fungsi MGMP. Apa sih tantangannya MGMP ketika itu berjalan? Pertama, masalah klasik ya Bapak Ibu. Jadi pendanaan itu menjadi satu hal yang luar biasa buat MGMP karena memang MGMP adalah lembaga sosial yang tidak punya sumber dana. Nah, dan terutama waktu juga. Waktu ini kenapa waktu menjadi faktor yang utama dalam berkegiatan? Karena memang guru-guru tupoksinya mengajar. Dimanapun guru itu bekerja, mengajar, tupoksinya adalah mengajar dan mendidik, sehingga kegiatan utamanya adalah itu. Kegiatan MGMP menjadi kegiatan yang suplemen saja gitu ya, sehingga tidak banyak guru-guru yang aktif ya. Dari misalnya di Jakarta itu ada sekitar 700 sampai 800-an guru ekonomi. Namun demikian, dari sejumlah itu ketika berkegiatan bisa dihitung dengan jari ya. Karena memang tergantung wilayahnya. Di berbagai wilayah bisa jadi di selatan misalnya banyak, di utara banyak, atau di timur banyak begitu ya. Di Pulau Seribu itu kan guru ekonomi cuma ada 2 ya atau 3. Nah, itu terbatas sekali begitu. Maka efisiensi di wilayah seperti itu, maka MGMP sekolah lah yang dimungkinkan untuk diaktifkan seefisien mungkin sehingga bisa berpengaruh pada kondisi sekolah gitu. Selain itu kesenjangan kompetensi antar guru. Kita merasakan sendiri Bapak Ibu bahwa pengembangan kurikulum akan menjadi terkendala ketika kompetensi antar gurunya beragam gitu ya, levelnya. Karena memang tidak semua guru punya kompetensi yang standarnya sama gitu ya. Walaupun pemerintah sudah membuat standarisasi gitu ya, dengan akhirnya dengan standarisasi itu guru mendapatkan tunjangan profesi gitu. Tetapi bukan ke sana ujungnya, tetapi pada bagaimana kompetensi itu berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Nah, kesenjangan inilah yang juga menjadi tantangan buat MGMP. Karena memang apa yang didapatkan di kampus ketika itu dilakukan atau diimplementasikan di sekolah akan sangat jauh berbeda begitu ya. Apa yang kita bayangkan di kampus dengan apa yang kita dapatkan di kampus dengan apa yang kita lakukan di sekolah atau di dunia pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi PR buat kita semua. Karena memang orientasi individual untuk menjadi guru itu juga kan beragam ya. Alasan untuk menjadi guru itu beragam, sehingga itu juga yang menjadi latar belakang kenapa ada kesenjangan kompetensi antar guru. Nanti ini bisa kita bahas lebih dalam bagaimana ini bisa terjadi dan
kita diskusikan Bapak Ibu, sehingga saya juga dapat masukan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru yang berbeda-beda ini menjadi minimal ya dalam standarisasinya sama gitu ya. Nah itu kemudian seperti saya sampaikan di awal bahwa kegiatan MGMP itu akan berjalan dengan baik ketika semua pihak bisa bekerja sama. Nah, sayangnya kerjasama itu tidak bisa diwujudkan serta-merta begitu, terutama di pihak sekolah swasta. Nah itu, nah ini yang perlu juga menjadi pemikiran buat kita ya, pengurus MGMP, juga dinas pendidikan, bagaimana menyamakan persepsi ini sehingga guru-guru baik di ekonomi maupun dan lain itu bisa menjadi punya kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensinya. Dukungan yang seperti ini kadang-kadang juga menjadi bumerang buat guru sendiri karena biasanya ada pilihan-pilihan di situ. Nah, pilihan-pilihan itu biasanya guru akan mengalah gitu dalam mengembangkan ke kompetensinya. Akhirnya kalau ada sekolah-sekolah yang baik, yang swasta yang bagus, yang peduli akan kualitas gurunya, biasanya akan mengadakan MGMP komunitas sekolahnya. Itu biasanya dilakukan. Tetapi tidak jarang sekolah-sekolah yang juga tidak peduli. Kenapa? Karena memang arahnya, tujuannya bukan itu gitu ya. Arahnya bagaimana sekolah itu bisa jalan. Itu saja ya. Persoalan kualitas gurunya seperti apa untuk mengembangkan diri itu yang belum banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah. Terus bagaimana kondisi di sekolah-sekolah pemerintah? Peduli terhadap hari-hari MGMP ya, itu ya diakui. Tetapi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, nah itu juga perlu dukungan dari pihak sekolah ya. Bagaimana memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan kurikulumnya sehingga peserta didik bukan cuma mendapatkan yang standar-standar saja gitu, tetapi mendapatkan wawasan yang bertambah yang lain dari materi kurikulum. Misalnya saja dengan mempelajari sistem ekonomi, sementara sistem ekonomi itu sekarang kan berkembang. Ada sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam, dan itu perlu juga diketahui oleh semua siswa tanpa memandang latar belakang. Nah itu juga itu salah satu yang materi yang perlu digali seluas-luasnya gitu. Di lain pihak juga berkaitan dengan isu-isu terkini, tentang pinjol misalnya ya. Nah itu bagaimana sikap guru menghadapi kasus seperti itu? Apakah perlu disampaikan ke siswa? Sangat perlu itu, sangat perlu sekali. Apakah itu teknisnya seperti apa? Nah itu diserahkan ke guru. Tetapi juga bisa belajar dari komunitas untuk melihat pengalaman-pengalaman teman-teman. Nah itu harus didukung oleh sekolah, harus didukung oleh dinas pendidikan. Bagaimana bisa saja menghadirkan ahli-ahlinya di sekolah atau menghadirkan ahli-ahlinya di MGMP dengan bantuan dinas pendidikan misalnya seperti itu, atau usaha sendiri gitu ya, usaha sendiri MGMP. Nah ini tantangan buat teman-teman MGMP. Nah yang paling baru adalah tantangannya terkait dengan tumbuhnya komunitas belajar. Nah sekarang komunitas belajar itu tumbuh dengan sangat mudah sehingga guru mempunyai kesempatan seluas-luasnya tanpa bergantung pada MGMP. Hanya dengan membentuk komunitas secara online, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya, selesai. Tanpa izin, tanpa minta restu dari pemerintah gitu ya, misalnya provinsi atau kalau di Jakarta suku dinas, kalau di wilayah lain mungkin cabang dinas gitu ya. Nah itu luar biasa tantangannya buat MGMP. Bagaimana menyikapi itu sehingga MGMP tidak ditinggalkan oleh anggota-anggotanya. Itu PR betul buat MGMP. Sehingga harus ada terobosan-terobosan baru yang tetap
membuat MGMP menjadi eksis, berperan dalam membantu guru-guru mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kurikulumnya, kemudian bagaimana mengembangkan model-model pembelajarannya gitu ya. Nah, satu lagi ini isu terbaru bahwa Jakarta tahun ini tidak lagi menjadi ibu kota. Nah, karena tidak lagi menjadi ibu kota, Jakarta menjadi global city. Nah, ini perlu sikap yang luar biasa untuk MGMP di Jakarta, terutama ekonomi. Bagaimana menyikapi status Jakarta yang berubah tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi menjadi global city, tentu tantangannya akan lebih berat dari sekedar jadi ibu kota gitu. Karena seperti kota-kota global lainnya, tentu ada tantangan-tantangan yang menarik di situ yang harus dihadapi oleh semua guru di Jakarta. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa S2, S1, kemudian Bapak Ibu guru yang juga hadir di sini, ini perlu pemikiran yang luar biasa nih. Bagaimana menyikapi ini? Karena tantangannya luar biasa. Karena berubahnya status itu justru bukannya lebih mudah, tapi akan lebih tantangannya lebih menarik untuk kita hadapi. Ya, kalau bahasa positifnya begitu Bapak Ibu, jangan pakai bahasa negatif ya. Ya, apakah kita bisa sanggup menghadapi perubahan seperti ini? Itu yang Bapak Ibu harus kita lakukan, kita hadapi. Kerjasama yang dimungkinkan untuk MGMP dengan lembaga-lembaga yang terkait ya, seperti kampus-kampus universitas yang peduli atau ada kependidikannya, itu penting banget gitu. Kerjasama ini perlu ditingkatkan, bukan perlu diputus gitu. Kenapa? Karena memang saya yakin pihak-pihak LPTK juga akan menghadapi hal yang sama, terutama yang di Jakarta. UNJ, WAMKA, dan kampus-kampus lain yang peduli terhadap perkembangan pendidikan juga akan tentunya berpikir keras, berpikir ulang, meletakkan strategi bagaimana mengembangkan pendidikan di Jakarta menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan Global City. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa didiskusikan. Terakhir Bapak Ibu, kita sebagai guru atau calon guru, guru adalah pembelajar sejati. Jadi tidak ada istilah guru berhenti belajar. Ketika guru berhenti belajar, maka dia sudah memproklamirkan diri berhenti menjadi guru atau berhenti menjadi calon guru. Belum guru udah berhenti duluan gitu, karena tidak ada jiwa belajarnya di dalamnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Kasmadi terkait materi kita hari ini. Bapak Ibu, kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada narasumber kita hari ini untuk mungkin raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kami persilakan Bapak Ibu. Kita buka 3 pertanyaan dulu kali ya, Pak ya? Boleh, boleh. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ada yang raise hand dari Mbak Ruth Abigail Tarigan. Monggo silakan Mbak Ruth. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, Pak, saya kan merantau nih di Jakarta, jadi kurang banget pengetahuan mengenai MGMP di Jakarta ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan tugas MGMP bisa melalui bertukar pengalaman, diskusi, sosialisasi. Apakah ada pelatihan khusus di MGMP atau ada kegiatan penyusunan soal-soal ekonomi gitu, Pak? Oh ya, satu lagi, tadi dijelaskan hari MGMP itu hari Selasa. Apakah ada tempat untuk pertemuan langsung tatap muka gitu, di MGMP di Jakarta? Apakah, ada tempat khusus di mana gitu atau lewat Zoom saja gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ruth. Bapak mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Oh, mungkin sinyal ya. Baik, tadi ada lagi yang kita tampung dulu pertanyaan ya, Bapak Ibu. Tadi ada lagi yang raise hand, Mas Rahmat tadi ya? Oke, monggo silahkan, Mas Rahmat.
Oke, baik. Terima kasih Bu Laras atas waktunya. Saya izin bertanya Bapak terkait dengan kewajiban anggota MGMP. Nah, saya sebagai mahasiswa yang belum menjadi guru nih, ada kewajiban khusus nggak Pak bagi bagi anggota MGMP? Ya. Nah, kemudian terkait dengan keaktifan atau partisipasi anggota MGMP nih, kan saya berada di daerah ya Pak. Terus ada orang tua saya juga guru. Nah, tapi saya lihat beliau atau bapak ibu saya itu tidak ikut, ya tidak aktif dalam kegiatan MGMP ataupun tidak ada wadah khusus MGMP di daerah mungkin. Saya kurang tahu sih terkait hal tersebut. Namun menurut Bapak nih sebagai pimpinan atau pengurus juga di MGMP, adakah tips, trik khusus nih supaya MGMP itu dapat berjalan secara efektif dengan keanggotaannya itu berpartisipasi aktif? Mungkin seperti itu sih Bu Laras pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin? Sudah? Baik. Bapak, kami persilakan mungkin untuk waktu dan tempat untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ruth dan Mas Rahmat. Ya, makasih Mbak Laras. Mbak Laras, saya barusan terlempar nih. Ini nggak dengar pertanyaan Mbak siapa tadi. Iya, Mbak Ruth. Boleh diulang atau catatannya bisa disampaikan ke saya. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Rahmat, Bapak terkait dengan apakah ada kewajiban dari anggota MGMP khususnya bagi anggotanya atau tidak, dan bagaimana tips dan triknya agar kegiatan MGMP itu berjalan dengan lancar. Itu pertanyaan dari Mas Rahmat, Bapak. Oke, nanti belakangnya Barut ya. Saya terlempar soalnya. Ya, jadi Mas Rahmat, tidak ada kewajiban ya. Tidak ada kewajiban untuk guru mengikuti MGMP-nya. Tetapi kalau kata anak saya, kalau kata anak sekarang apa tuh? Nggak ada kewajiban, rugi dong gitu ya. Ya, jadi harus didasari pada kebutuhan guru itu. Gitu. Guru itu butuh nggak sih MGMP gitu. Ya. Walaupun dibuat forum MGMP, tetapi kenapa bisa terjadi banyak guru yang tidak aktif? Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan serta-merta bahwa guru itu memang tidak mau aktif. Pertama, seperti tadi saya sampaikan, kebijakan sekolah. Kalau misalnya Mas Rahmat ngajar di swasta kan kita harus ngikutin kebijakan sekolah ya. Nah, itu yang mungkin salah satu faktor menyebabkan guru itu tidak aktif di MGMP. Pada saat hari MGMP di hari Selasa misalnya di Jakarta, kalau di Banten tuh hari Kamis ya. Nah, misalnya di hari MGMP Bapak Ibu guru dapat jatah ngajar tuh. Ketika ada kegiatan MGMP, dia izin, tidak diizinkan sama kepala sekolah karena dia ngajar. Ya. Itu salah satu faktor yang membuat guru tidak aktif. Bagaimana supaya guru itu aktif? Saya selaku pengurus MGMP sudah melobi pimpinan di distrik lewat bidang kurikulum gitu ya, bahwa agar dikeluarkan surat edaran yang memerintahkan sekolah-sekolah untuk tidak memberikan jam ngajar pada saat hari-hari MGMP. Jadi setiap guru mapel itu hari MGM-nya berbeda. Ada yang sama gitu ya, seperti ekonomi dengan biologi itu sama hari Selasa kalau di Jakarta. Maka itu haknya guru sebenarnya. Haknya guru untuk mengembangkan diri. Nah, hak itulah yang dikebiri oleh sebagian sekolah. Sehingga sekolah punya hak untuk punya perintah lah untuk kepada guru bahwa dia kewajibannya adalah mengajar. Itu yang pertama. Kedua, tidak juga disalahkan sekolah gitu ya. Saya pernah ngajar 4 sekolah. Bisa bayangkan tuh, ngajar 4 sekolah.
bagaimana tuh ngajar 4 sekolah, saya pengalaman mengajar 4 sekolah, nggak pernah itu ikut MGMP saya. Waktu masih saya kuliah di UHAMKA itu semester 3 saya sudah ngajar. Ya, semester 3 sudah mengajar dan untuk memenuhi kebutuhan maka saya mengajar lebih dari 2 sekolah, 4 sekolah. Ya. Nah, bagaimana saya bisa berhari MGMP? Tuntutan ekonomi kan itu. Ya. Kita bisa menyalahkan mereka? Oh, enggak juga. Tidak serta-merta menyalahkan kondisi ekonomi. Karena saat itu kita butuh uang gitu ya untuk bayar kuliah, untuk biaya hidup dan itu kita harus maklumi. Maka bagaimana supaya memberikan stimulus yang bisa mengaktifkan teman-teman, beberapa kegiatan di ekonomi itu kami pertama tidak pernah memungut uang untuk berkegiatan di MGMP. Ya. Kalau teman-teman yang sudah mapan mungkin nggak masalah tuh uang konsumsi gitu ya sebesar 50 sampai 100 ribu. Tapi bagi buat teman-teman yang tidak mapan, uang 50 ribu itu masih besar. Ya. Maka MGMP ekonomi baik di wilayah maupun di provinsi sedapat mungkin tidak memungut uang untuk kegiatan MGMP. Gimana caranya? Kami bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang memfasilitasi itu. Dengan UNJ misalnya, kita berkegiatan di UNJ-nya. Narasumbernya dari mana? Narasumbernya dari UNJ. MGMP berkewajiban menghadirkan guru-guru ekonomi di Jakarta. Sehingga dengan demikian, sementara teratasi itu biaya narasumber, biaya konsumsi. Kenapa? Karena pihak UNJ misalnya yang memfasilitasi semuanya. Itu yang dilakukan oleh wilayah-wilayah sekarang seperti itu. Mungkin di MGMP lain kesulitan, tapi untuk ekonomi alhamdulillah tidak kesulitan untuk bekerja sama dengan pihak luar seperti kampus. Di utara sudah bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di utara. Ya, di pesisir utara yang paling ujung, Pluit, itu ada Universitas Bunda Mulia, sudah bekerja sama dengan mereka. Di tengah, di utara, masih di utara itu bekerja sama dengan Universitas Institut Kwi Kian Gi ya. Nah, itu contohnya. Atau bekerja sama kalau ekonomi sebenarnya banyak yang siap mengajak bekerja sama Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan pegadaian, dengan pajak, itu luar biasa. Kami cuma datang gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu. Terakhir kami bekerjasama dengan LPS, itu lembaga penjaminan simpanan, itu sama gitu. Bahkan sampai menghadirkan narasumber-narasumber yang bagus gitu. Dan yang kalau kita mengadakan sendiri itu belum tentu bisa diwujudkan karena memang berbiaya besar dan bertempatnya tidak di sekolah, bahkan di hotel gitu. Nah, inisiasi-inisiasi yang seperti itulah yang diharapkan bisa muncul di pengurus sehingga dapat memfasilitasi teman-teman guru swasta maupun negeri tanpa pandang latar belakang. Ya. Jadi semua bisa dilibatkan. Kalau bisa hadir semua itu lebih bagus. Sayangnya memang itu tadi kendalanya di hari MGP yang mengajar. Nah, itu saya kira itu Mas Rahmat. Baik, Pak. Bagaimana Mas Rahmat? Apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup Ibu Laras, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik Bapak, ini saya bacakan dari pertanyaan baru ya Bapak. Ya. Oke. Pertanyaan dari Barut. Bentar Bapak. Oke. Pertanyaan dari Mbak Ruth, kebetulan beliau DM saya Pak. Izin bertanya, Bapak, saya kan merantau nih dari Jakarta, jadi kurang banget. Ya. Jadi kurang banget pengetahuan mengenai MGMP di DKI Jakarta ini, Pak.
Tadi Bapak sudah menjelaskan tugas MGMP bisa melalui bertukar pengalaman, diskusi, sosialisasi, apakah ada pelatihan khusus atau ada kegiatan penyusunan soal ekonomi, Pak. Oh ya, satu lagi Pak, tadi dijelaskan hari MGMP itu hari Selasa. Apakah ada tempat untuk pertemuan langsung tatap muka untuk pertemuan MGMP di Jakarta? Boleh dijelaskan biasanya di mana Pak atau hanya Zoom meeting saja? Itu pertanyaan dari Mbak Ruth, Bapak. Makasih Barut. Barut merantau nih ya. Iya Pak, benar. Jadi Mbak Ruth, kalau Mbak Ruth tinggalnya misalnya nih ya, tinggalnya di Jakarta Pusat, maka Mbak Ruth bisa bergabung dengan teman-teman di Jakarta Pusat. Gitu. Kalau di Timur, maka bergabung dengan di Timur. Di sini ada ketua-ketuanya kayaknya nih. Ada ketua-ketuanya MGMP nih. Di Timur itu ada Bu Pupung. Ya. Itu guru ekonomi SMA 48 di Timur. Jadi bisa menghubungi beliau. Nanti kalau Mbak Ruth mau kontak personnya oke. Jadi kegiatannya bisa daring atau bisa luring. Kalau daring biasanya yang terkait dengan diskusi-diskusi kecil yang tidak memerlukan untuk bertemu muka secara langsung. Kalau bertemu muka secara langsung itu juga sifatnya tidak tetap atau sementara. Misalnya di Jakarta Timur itu diadakan di lab school tetangganya UNJ gitu ya. Itu bisa dilakukan di situ. Ya, atau bisa dilakukan di SMA 61 atau SMA 81, SMA 80 di utara atau SMA 70 di selatan gitu ya. Nah, itu tergantung situasi. Kalau luring ya tergantung kesepakatan teman-teman dan tergantung juga izin berkegiatannya. Karena biasanya juga harus berizin. Biasanya seminggu sebelumnya kita sudah izin dulu dengan kepala sekolah, dengan kepala sudinnya untuk berkegiatan di sebuah sekolah. Karena memang tidak semua sekolah bisa juga tanpa basa-basi gitu ya, langsung kita tempatkan gitu ya untuk berkegiatan. Nah, itu salah satunya. Bagaimana teman-teman mahasiswa yang ingin ikut nimbrung begitu, belajar, nah itu silakan. Nanti kami ada masing-masing ada 11 wilayah, dari 11 wilayah itu ketuanya masing-masing ada, pengurusnya ada. Memang berkegiatan MGMP itu yang lebih banyak, lebih sering di wilayah, bukan di provinsi. Kalau di provinsi biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru ketemu. Maka yang lebih efektif adalah di wilayah. Di Jakarta Timur itu ada Bu Pupung, ada Pak Heru di SMA 11, dan di wilayah lain juga ada. Nah, mudah-mudahan hadir semua di sini yang pengurus, jadi bisa kontak-kontakan tuh ya. Bisa chat di Zoom, silakan teman-teman ya memperkenalkan diri. Ya, rata-rata alumni UNJ. Ya, rata-rata alumni UNJ. Ya, Pak Riono sekjen saya itu alumni UNJ. Ya, zaman Belanda. Variannya nggak ada ya. Nah, Pak Bu Pupung itu ya, Pak Iwan Suryono, nah ini mahasiswa berprestasi juga lulusan UNJ. Jadi rata-rata lulusan UNJ yang jadi pengurus MGMP. Jadi kalau ada yang nolak tuh, ada yang nolak, wah itu nggak cinta UNJ itu. Ya. Jadi bagaimana kegiatannya? Kegiatannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kegiatannya tentu saja berharap banget ya untuk mendukung guru-guru dalam belajar mengajar, sehingga apa yang diharapkan guru-guru mendapatkan ilmu dari MGMP itu bisa secara optimal dilakukan. Jadi nanti kalau Mbak Ruth asalnya dari mana nih? Dari Medan, Pak. Dari Medan. Di Medan itu saya juga banyak kenal teman-teman di Medan. Kalau nanti sudah lulus bisa bertemu dengan Ibu Monica, itu ketua di provinsi. Nah, bisa seperti itu. Jadi harus memang gurunya yang mau aktif ya untuk berkegiatan. Karena memang tidak bisa MGMP memaksa, kecuali itu ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya instruktif ya, dari distrik sudah harus hadir ya, diwajibkan
hadir, maka tidak mau tuh guru wajib hadir. Kalau ada kepala sekolah yang melarang, baik negeri maupun swasta, biasanya ditelepon tuh sama Kasudinnya, kenapa gurunya tidak hadir. Tetapi kalau yang inisiasinya dilakukan oleh MGMP sendiri, biasanya tidak semua guru bisa hadir. Ya, tidak bisa hadir karena tadi itu berbagai faktor. Apa saja salah satu kegiatan yang tadi itu membuat soal, ya, bagaimana menstandarisasi soal, misalnya ujian sekolah, ya. Itu biasanya MGMP membentuk tim untuk membuat soal bersama guru-guru di berbagai wilayah yang nantinya itu menjadi standar, mulai dari kisi-kisinya, kartu soalnya, kemudian soal jadinya seperti apa, dan itu bisa diuji cobakan pada sekolah-sekolah yang ingin menggunakannya. Tetapi itu bukan menjadi soal ujian sekolah, itu hanya contoh. Nah, itu juga biasanya dilakukan menjelang 2 atau 3 bulan ujian sekolah. Seperti bulan ini kan ada ujian sekolah. Nah, biasanya di bulan Desember paling telat itu, ya, atau November sudah melakukan diskusi-diskusi tim untuk membuat contoh-contoh soal ujian sekolah yang sesuai dengan standar kementerian. Kira-kira begitu, Barut. Makasih ya. Baik, jadi fleksibel ya Pak ya untuk pelaksanaannya, Yes. bisa offline, online, bisa di wilayah atau provinsi ya Pak ya. Ya, seperti sekarang ini gini ya, Iya, hari Sabtu. hari Sabtu waktunya libur tapi masih semangat Zoom. Baik Pak, ada Nah, pertanyaan itu lagi. dia. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Idam Khalid. Izin bertanya Bapak, selama ini MGMP setiap mengadakan kegiatan hanya bertumpu pada dana mandiri. Pemerintah tidak menganggarkan dana untuk kegiatan MGMP. Sehingga terkadang ada juga kesulitan untuk melakukan kegiatan karena anggota atau pesertanya agak keberatan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Nah, itu tadi ya, memang tidak ada anggaran untuk MGMP karena MGMP itu bukan lembaga struktural, dia lembaga non struktur di provinsi maupun di wilayah. Tetapi karena dia mitra strategis pemerintah, maka SK-nya yang mengeluarkan pemerintah provinsi atau pemerintah wilayah. Nah, pengurus-pengurus yang dinyatakan sebagai pengurus, dia mendapatkan SK dari pemerintah, tetapi dari sisi administrasi saja. Anggarannya bagaimana? Anggarannya diserahkan seluruhnya kepada MGMP. Kesepakatan MGMP lah bersama anggota bagaimana menghidupkan MGMP-nya. Ada juga memang MGMP yang bersepakat tiap kegiatan guru-gurunya nyetor uang kas, misalnya 5.000, 10.000 atau sukarela, ya seperti itu. Karena memang kita tidak menentukan. Ada yang seperti itu dilakukan oleh MGMP Ekonomi juga ada di sebagian wilayah, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang setiap bertemu baru tuh ya sepakat nih kita mau makan, mau konsumsi, mau membayar narasumber, teman-teman silakan donasi gitu. Jadi memang kalau tidak memberikan bagaimana ya nggak masalah karena memang itu lembaga sosial gitu ya, tidak ada sanksi administratif, tidak ada sanksi sosial di situ ya. Karena memang MGMP itu dari guru untuk guru, jadi yang menghidupkan guru begitu. Tadi siapa Mas Sugeng? Dari pertanyaan dari Bapak Idam Khalid. Ya. Oh, Pak Idam Khalid. Nah, sebenarnya kalau sebelum COVID ya, sebelum pergantian pemerintahan Pak Jokowi, itu masih ada anggaran untuk hibah. Ya. Sekarang juga ada anggaran untuk hibah, tetapi MGMP banyak yang mungkin kesulitan berkomunikasinya dengan pemerintah, ya, terutama dengan kementerian. Ada sebenarnya anggaran hibah dari kementerian, Bapak Ibu, teman-teman yang mau misalnya berkegiatan jadi pengurus MGMP, itu ada hibah dari kementerian, tetapi mungkin komunikasi yang kurang efektif sehingga kesulitan mendapatkannya. MGMP Ekonomi Jakarta itu pernah mendapatkan dana hibah selama 3 kali berturut-turut dalam waktu 2 tahun. Tapi
Kemudian seiring waktu mungkin pergantian pemerintah, pergantian menteri, kebijakannya berbeda, fokusnya juga berbeda, maka anggaran itu bukan ditiadakan, hibahnya mungkin dikhususkan untuk yang lain. Bisa kok ya, mengajukan ke provinsi pun bisa sebenarnya. Karena tiap tahun, tiap awal Januari itu pemerintah kan biasanya membuat anggaran untuk tahun berikutnya gitu ya. Nah, itu bisa mengajukan. Semua organisasi-organisasi profesi termasuk MGMP bisa mengajukan diri pendanaan ke provinsi. Tetapi memang biasa ya, pemerintah itu kan prosedurnya panjang gitu ya. Jadi biasanya nanti turunnya di akhir-akhir tahun, misalnya di bulan November atau di bulan Oktober gitu. Baru keluar tuh dana yang kita ajukan. Ya, saya sudah coba itu mengajukan seperti itu, keluarnya ya di organisasi yang lain ya. Itu keluarnya di November atau di Oktober atau November. Nah, cuma diberikan waktu misalnya 3 minggu untuk berkegiatan. Bisa dibayangkan tuh teman-teman. Kalau dana hibah seperti itu. Ya, mungkin WNJ juga pasti ngalamin lah. APPG itu kan dana hibah ya. Nah, itu seperti itu jadinya. Jadi, memang kalau ada yang menolak ya tidak ada sanksi sosial, tidak ada sanksi administrasi. Ya silakan saja. Nggak mesti ya berdonasi. Begitu Mbak Laras jawaban saya. Baik, udah terjawab ya Bapak Idam ya. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hans Christian Mesa. Pertanyaannya, sejak peralihan SMA ke SMK garis miring SKM sederajat ke provinsi, MGMP tidak pernah diadakan lagi. Waktu SMA masih dikelola oleh Kabupaten MGMP, setiap tahun selalu diadakan. Nah, ini bukan pertanyaan kali ya Pak ya? Mau tanggapan sedikit kali ya Pak ya? Iya, iya. Iya, iya, saya juga dapat cerita itu dari teman-teman di daerah. Kalau Jakarta kan memang dari awal sudah ditangani provinsi, Mbak Laras. Jadi sudah terbiasa begitu. Tapi kalau yang di daerah dulu biasanya ditangani oleh kabupaten atau kota. Tapi sejak diberlakukannya pindah wilayah, wilayah pembinaan gitu ya, dari kabupaten kota ke provinsi, ini ada kalau orang naik pesawat ada jet lag lah gitulah ya. Harus ada penyesuaian. Ya, di beberapa MGMP menjadi kebingungan gitu karena secara prosedural perizinan berbeda dengan di wilayah atau kota. Nah, itu yang mungkin menjadi masalah gitu. Tapi sebenarnya sih tidak tidak perlu khawatir kalau nanti sudah terbiasa dan pengurus MGMP-nya ini bergantung pada pengurus MGMP-nya mau aktif atau tidak, mau merespon dengan positif atau tidak, kegiatan-kegiatannya mau dilaksanakan atau tidak, itu sebenarnya tergantung pada pengurus MGMP. Kalau MGMP-nya berpikir positif bahwa dengan perpindahan kebijakan seperti itu sebenarnya nggak masalah gitu ya, tetap berjalan MGMP-nya oke-oke aja. Saya sudah coba MGMP Jakarta bekerjasama dengan MGMP Sukabumi, itu kabupaten kota itu, dengan Banten, kemudian juga dengan Jawa Tengah, secara daring, tapi bekerja samanya itu nggak masalah gitu. Jadi lintas provinsi berkegiatannya. Mungkin itu bisa dilakukan oleh provinsi-provinsi lain, kabupaten-kabupaten lain untuk mengatasi hal itu. Berkegiatannya secara daring aja, itu akan lebih lebih mudah ketimbang luring. Kita tahu loh Mbak, di Sumatera misalnya kabupaten apa gitu ya, Simalungun dengan kabupaten Toba, itu kan jaraknya jauh banget ya. Terus kemudian harus perizinannya harus ke provinsi. Wah, itu bisa dibayangkan tuh. Berapa puluh kilometer hanya untuk meminta surat perizinan. Nah, itu mungkin yang bisa yang dialami oleh teman-teman sehingga tidak aktif gitu. Prosedur perizinan itu menjadi lebih sulit karena provinsi. Kalau di kabupaten kan misalnya kabupatennya ya di kota Toba, di Toba nggak jauh jaraknya cuma 2 kilo. Tapi kalau dari Toba ke Medan itu luar biasa kan jaraknya jauh banget tuh. Barut yang tahu tuh lah. Ya Barut ya, jauh banget itu. MGMP ekonomi Kabupaten Toba mau berkegiatan harus ada izin dari pemerintah provinsi
berkegiatannya. Mengundang narasumber dari provinsi. Wah, itu muter-muter tuh. Prosedurnya muter-muter. Nah, itu mungkin yang dirasakan oleh teman-teman MGMP di wilayah yang tadinya MGMP-nya di kabupaten, kebijakannya sekarang dialihkan ke provinsi. Saya kira itu Pak Hans ya, saya memaklumi itu, saya merasakan teman-teman yang seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin bertanya, sepertinya antusias banget ya. Pertanyaannya lumayan banyak hari ini. Dari Bapak saya, Ibu, Bu Laras, monggo silakan Pak boleh Hardi. izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Pak Ketua. Saya hanya ingin menyampaikan Pak Ketua, kalau mau adakan MGMP Ekonomi DKI atau Jabotabek, saya siap menyiapkan tempat. Mantap. Begitupun snack pagi, kopi break, dan makan siangnya akan saya siapkan. Ya kurang lebih 300 orang lah kalau Bapak Ketua berkeinginan untuk mengadakan MGMP. Demikian Pak Ketua, dilanjut. Alhamdulillah ya. Kalau kami mengundang mahasiswa ekonomi UNJ boleh dong ya? Boleh Pak Ketua, tapi mungkin kuotanya cuma 300 kali ya. Ya, oke lah. Ini tawaran bagus sih ini. Ditunggu Pak undangannya. Saya berharap sih cuma baru MGMP dulu, karena mungkin kalau MGMP ekonomi DKI kan sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu Pak Ketua ya. Kita silaturahmi lah, sambil silaturahmi. Ya, betul. Menyamakan persepsi dulu. Kalau mahasiswanya mungkin nantilah. Yang penting sekarang saya berkenan sih hanya untuk kita MGMP Pak Ketua begitu. Boleh boleh DKI, boleh Jabotabek. Boleh di follow up nanti sama Bu Pupung, Pak Riono. Baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh, ada lagi Bapak dari Ibu Abati dari UNJ. Saya bacakan ya Pak, izin bertanya ya. Bapak, untuk belajar sebanyak mungkin sumber yang terpercaya dan update, apa bisa Pak? Saya juga bisa masuk ke MGMP Ekonomi Jakarta Pak. Saya Angel, MGMP saya adalah Karawang. Itu pertanyaan dari Ibu Angel Pak. Bisa Bu Angel. Ya kita kolaborasi lah. Ya. Kebetulan di Karawang itu kan banyak juga guru-guru yang bermutu ya. Saya ada beberapa orang kenal di Karawang, Kabupaten Karawang itu bahkan menjadi penulis soal ANBK dan salah satu tim perumus di kurikulum Merdeka. Jadi saya kira nggak ada salahnya berkolaborasi seperti dengan saya dengan MGMP Jakarta, dengan Banten dan Sukabumi kemarin itu, Depok juga. Nah, jadi saya pikir itu sesuatu yang baik, kenapa enggak kita lakukan gitu. Nah, saya berharap ini bisa ditindaklanjuti nih, Bu Angel. Ya. Pak Hans nanti ya, saya bacain, saya lihat Pak Hans chatnya di Zoom. Pak Hans nyolek saya sekarang. Baik Bapak. Bapak itu ada yang minta nomor telepon Bapak Idam Khalid, katanya minta nomor telepon Bapak. Ya. Ya, nanti saya tulis di chat. Baik. Bapak Ibu apakah? Oh ya. Silakan Pak Idam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mohon maaf. Ya, Pak Idam. Sedikit waktunya Pak. Ya. Ya, kebetulan saya ini Ketua MGMP Pemasaran DKI Jakarta, Pak. Ya. Ya tadi memang pertanyaan saya memang itulah yang kami alami ya ketika ingin melakukan setiap kegiatan-kegiatan. Selain masalah dana, juga masalah-masalah motivasi dari anggota untuk mengaktifkan dirinya sebagai bagian daripada MGMP. Nah, memang selama ini kami di Jakarta ini melakukan kegiatan-kegiatan ya seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, yang membuat soal, membuat kisi-kisi, ya kemudian perangkat pembelajaran dan sebagainya. Di mana setiap melakukan kegiatan itu pastinya
ya pastinya itu ada dana yang harus disiapkan dan juga tempat, bahkan narasumber itu sendiri, Pak. Nah, ketika kami menggulirkan adanya dana, terkadang beberapa anggota, bukan beberapa ya, lumayan banyak juga, karena di MGMP DKI itu mungkin sudah sekitar 300 orang anggotanya, ya, itu ya ternyata mereka sedikit demi sedikit mundur. Bahkan pernah kami ingin melakukan kegiatan di luar untuk meningkatkan daya tarik lah ya kepada anggota, bahwasanya kegiatan itu tidaklah harus melulu di sekolah-sekolah. Nah, itu terjadi. Nah, ketika sudah melakukan pendaftaran, kemudian kami sampaikan dengan dana anggaran dan sebagainya, yang mendaftar itu akhirnya pada mundur. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kami alami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Dokter nih, alhamdulillah ya. Kami sangat, kalau boleh nih Pak Dokter, nanti kami akan menindaklanjuti ya jika kami akan melakukan kegiatan untuk beranjang sana ke tempat Pak Dokter, gitu Pak. Mungkin itu saja sih Pak dari kami. Jadi intinya saya mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi juga Pak Dokter dalam memajukan kegiatan-kegiatan MGMP. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Pak, sebentar. Enggak, silakan Pak. Pak Idam Holid, saya juga paham di MGMP manajemen pemasaran DKI. Salah satu contoh adalah Ketua MGMP JT2 itu sudah almarhum, tapi belum diganti sampai saat ini, masih dipegang sama sekretaris gitu kan. Iya betul. Jadi Pak Idam Holid itu ada di SMK Pak Ketua. Alhamdulillah bisa bergabung ke kita MGMP Ekonomi. Kemudian bagi yang muda-muda, sebenarnya saya ingin menyarankan bahwa kalau ingin pintar itu harus ikut MGMP. Saya bisa pintar seperti ini itu gara-gara MGMP. Ada Pak Kasmadi, ada Bu Pupung, ada Pak Riono, ada Bu Madu, ada Bu Elida, di sini ada Pak Iwan dan lain sebagainya. Itu saya pintar dari para teman-teman. Kalau enggak ada teman-teman, mungkin saya nggak akan pintar seperti ini gitu loh. Kontribusinya harusnya saya harus membalikan lagi. Makanya saya bilang saya mau ketemu nih teman-teman MGMP gitu. Dan saya pintar karena gara-gara dari MGMP ekonomi. Tanpa MGMP ekonomi saya nggak akan pintar dan tidak akan seperti ini. Makanya saya mau memfasilitasi pertemuan MGMP DKI yang diketuai oleh Pak Dr. Les Kasmadi MM. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi di room Zoom ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya izin ya Bapak untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. MGMP itu merupakan sebuah wadah bagi guru untuk yang memiliki mapel yang sama untuk saling bertukar informasi, berdiskusi, dan mengingatkan profesionalisme, serta membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Adapun manfaat yang dapat didapatkan ketika ikut mengikuti MGMP diantaranya adalah guru dapat mendapatkan pengetahuan dan informasi baru terkait dengan mata pelajarannya, lalu guru dapat mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan, mendapatkan umpan balik dan saran dari koleganya, lalu untuk menjalin kerjasama dan membangun komunitas belajar antar sesama. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi penyerahan sertifikat yang akan dipandu oleh Mas Rahmat ya, selaku panitia acara. Pada Mas Rahmat, silahkan untuk di-share sertifikatnya. Bapak Ibu semua dipersilakan untuk menyalakan kamera kembali untuk sesi dokumentasi. Silahkan Mas Rahmat dipimpin, dikoordinasi untuk dokumentasinya.
Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selanjutnya foto bersama, sesi foto bersama. Bapak Ibu monggo silakan. Diterima ya Bapak Pak Kasmadi untuk sertifikatnya. Monggo silakan sekali lagi untuk sesi dokumentasi bersama Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Kasmadi atas paparan materi pada hari ini yang sangat luar biasa. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Bapak peserta diskusi hari ini atas antusiasme dan partisipasinya pada kegiatan kali ini. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Saya Larasati Indah, mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan memohon maaf apabila ada salah kata selama kegiatan berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.